kita nyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah. Amin. Juga hati kita senang semakin mengenal Tuhan ya. Ya, hari ini kita temanya tentang mengampuni. Kalau berbicara mengampuni pasti kita pernah disakiti, atau mungkin juga kita pernah menyakiti orang lain, kan? Bukan hanya orang lain yang menyakiti kita, tapi kita juga bisa menjadi bagian orang yang menyakiti hati orang lain, ya kan? Coba kita baca dari, ada yang bawa Alkitab, baca ayat apa dari Matius 6 ayat 12. Kalau udah ditemukan, katakan amin ya. Sudah? Sudah? Oke, 1, 2, 3, ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, hanya 6 ayat 12 ya, satu kali lagi. Matius 6 ayat 12. 1, 2, 3 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, berarti terkadang pernah nggak kamu mengalami kamu marahan sama temanmu? Pernah. Ada yang mau cerita nggak? Saya. Coba, Ais. Jadi kan pada saat itu kan tujuan kami kan kemarin tadi kan mau duet, nggak duet sih, kayak vokal grup 4 orang mau nyanyi lagu gitu kan. Jadi untuk Natal. Jadi pada saat itu kami udah semangat ini kan, udah ini lagunya, terus kayak udah mau playing gitu.
bagus aku gitu kan. Cuman karena pada saat itu aku juga kan banyak les kan, jadi aku cuma bisa kan latihan 2 kali, tapi aku udah hafal lagunya, udah tahu gerakannya apanya. Jadi kalau ada satu orang yang nggak suka aku di situ, jadi akhirnya dia bilang udah aku mau ikut aja katanya gitu kan. Aku di situ kayak sedih lah gitu, apalagi kan di situ kan aku cuman jadi dirijen kan di situ sama ikut vokal grup ini kan. Jadi waktu aku nengok orang itu maju aku sedih lah karena kan kayak udah latihan tapi nggak dikasih ikut. Terus pas mama nanya gitu kan kenapa nggak ikut, nggak apa-apa aku bilang gitu kan, tapi sebenarnya aku sakit hati kali di situ. Akhirnya apa? Cuma Marahan. iya marahan. Nggak jadi naik ke itu. Aku nggak ikut jadi nyanyi, ikut. tapi Ya. kalau mereka nyanyi bertiga. Jadinya pokoknya berempat. Ya selesai berempat. Oke. Ada yang lain? Pernah nggak marahan sama temannya? Dan udah mengampuni nggak? Udah diampuni. Ada yang besar lagi? Ada yang itu? Oke, iya. Karena aku pernah nggak bisa, aku yang nyakiti dia kan, dia yang kuat. Jadi aku yang nggak nyakatin dia. Kalau biasanya aku biarin aja karena dia pura-pura nggak kenal aku, karena akan ganti nomor. Bilang save ya ini siapa, Nadia. Terus dia bilang siapa ya, aku nggak kenal katanya. Terus aku blokir ya. Terus langsung blokir. Nggak, keesokan harinya nggak aku cakati dia, tapi keesokan harinya lagi dah kemarin. Berarti berapa lama tuh? 1 hari aja. 1 hari. Sere? Ada? Apa itu ceritanya? Ya, gara-gara masalah itu aja. Hah? Masalah karena aku juara. Juara yang kemarin itu? Iya. Terus jadi? Percakapan gitu. Percakapan? Aku udah berusaha nyari topik kan, orang itu malah diam aja gitu. Di situ lagi udah. Oh. Kalau bisa pernah marahan sama temannya? Pernah? Lagi marah kan? Iya. Oke. Siawan, pernah? Apa itu ceritanya? Jadi waktu itu waktu mau perpisahan sekolah itu kan kayak diajaran gitu, woi kita mau ya gini satu, semua perempuan itu diajak coya gitu, jadi sakit hati. Oh, ya sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di. Kalau guys ya. Kan dulu waktu SD itu aku kan punya teman. Terus temanku ini kayak gitu sama aku. Jadi dia itu kan the king of the class gitu. Jadi kalau ada orang kalau dia ngomong jangan ngomong di sini, nanti diikutin semua tuh kelas. Aku nggak nanya aku. Nah, sering nggak begitu? Kalau contohnya kita nggak suka sama seseorang, ngajakin orang juga biar tidak suka sama dia. Pernah. Bu juga pernah di posisi seperti itu. Iya, ya kan harus jujur. Karena gara-gara mau ngajak gara teman juga sih Bu. Kan pertamanya kita kan aku nggak suka sama dia, terus nanti kalau ini nimbrung juga ya nggak suka sama dia udah masih kita temanin lagi kayak gitu. Iya. Kan ngajak kawan juga. Tapi sebetulnya sesudah kita apa kan nggak boleh begitu. Aku bukan ngajak atau bukan jangan kawan dia. Aku cuma karena kita yang tadi itu ceritakanlah sama temanku, mesti dia. Terus si temanku ini rupanya nggak suka juga sama dia, jadi sama-sama nggak temenan sama dia. Nggak suka juga, tapi masing-masing lah ngomong. Jadi mencari grup ya. Bagaimana untuk tidak bercakapan sama dia. Artinya geng. Betul nggak sih? Nah, terus mudah nggak untuk mengampuni? Kalau menurutku sih kan banyak masalah yang kita lawan tadi misalnya masalahnya itu udah terus buat dendam mungkin susah, tapi kalau misalnya sesuatu hal yang sepele itu mudah. Tapi itu kan dari satu sisi lain itu kalau misalnya kita mengampuni dengan setulus hati, mau sebesar apapun kesalahan yang orang lakukan kita, ya itu bakal hilang. Tapi kalau misalnya kita dendam atau kita misalnya ngampuni yang emang karena kewajiban, ya tetap bakal dendam tuh sampai mati gitu. Berarti masih ada ya marahan sampai mati. Ada. Jadi betul. Ada lagi nggak
berapa lama tuh apa kata Ais tergantung masalahnya. Kalau masalahnya berat bahkan sampai mati pun bisa gitu loh, nggak saling. Itu dari satu aspek, Iya. dari Dari satu satu. aspek lain. Tapi kalau contohnya masalahnya masih bisa diampuni, ya udah ampuni gitu kan, berarti bergantung masalah. Iya. Ada yang apa guys ya? Mewakili sama. Yohan, tergantung masalah juga. Oh, mewakili juga. Ayo dong. Tapi kan baru ada orang yang kayak misalnya dia punya masalah kan, jadi sebelum satu masalah ini dia bawaannya santai terus dilupain gitu aja. Tapi ada satu sisi orang yang memang suka dendam. Jadi masalah yang sepele pun didendamin. Makanya itu tergantung hati sama tergantung masalahnya juga. Iya. Terus ada yang coba. Berarti mengampuni itu menurut adik-adik semua di sini, kan adik-adik bukan semua. Mengampuni itu berdasarkan berat kecilnya masalah, begitu kan? Nah, tapi apa yang menurut kita belum tentu ya kata Alkitab. Ya, nanti kita lihat. Nah, coba nomor 3 mau tanya nih, sampai berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Artinya apa itu? Mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Pernah gak sih temanmu atau kamu sendiri melakukan kesalahan lebih dari 1 kali terus mengampuni? Oh, pada pernah? Kamu pernah mengampuni temanmu bersalah kepada kamu lebih dari 1 kali atau mungkin 2 kali, 3 kali, masih tetap mengampuni dalam 1 hari? Pernah? Pernah? Oh, gak pernah, hebat banget ya. Hebat. Tapi dari konjoan dulu Hah? Konjoan dulu? Iya. Tergantung kalau misalnya sama cowok, kayak temannya cowok kan. Tapi konjoan dulu Iya. sama cewek kan susah. Jadi Oh, kalau sama cowok kayaknya lebih gampang ya? Iya, lebih gampang. Kenapa? Kalau gitu aja udah. Karena rata-rata kalau misalnya sama cowok itu kan tergantung cowoknya. Kalau misalnya ada yang cowoknya ini kayak orangnya apa slow apa gitu, ya udah cocokan aja slow kan. Tapi kalau misalnya ada juga yang kayak ada yang cowok yang punya hati sebenarnya. Cuman kalau kawan itu rata-rata ya udah gitu cocokan dulu baru maaf-maafan kan. Oh, kalau sama cewek? Kalau sama Cewek cewek ya, ya gosip. enggak, kami enggak gosipin biasanya. Ya udah dia kalau mau maafan sama aku maafan, kalau enggak mau ya udah tergantung kayak mana ya. Kalau sama cewek lebih cenderung ngalah Bu. Kalau sama cewek. cewek sama cewek? Sama cewek biasanya harus ada salah satu yang ngalah. Kayak mana ya? Sama cowok juga gitu sih, cuman cenderung ke cewek itu ada yang saling satu kayak dua-duanya saling mengalah, ada yang satu tunjuk-tunjukan dulu, ada yang satu gosipin dulu, makanya Tapi semua rata-rata sebetulnya sama, mau cowok mau apa sebetulnya begitu. tergantung tipe Tergantung tipe orangnya juga, ya kan? Atau tergantung cewek sama cewek. Iya. Makanya sih Kayak enakan berantem sama cowok aja gitu. enakan bagaimana? Berantem sama cowok daripada sama cewek. Enakan berantem. Ya janganlah direncanakan. Ya, itu direncanakan. Iya, jangan direncanakan kalau berantem itu sama cowok, kalau sama cewek enggak. Tapi kalau marah-marahan sama cewek itu tips untuk minta maaf itu susah. oh, aku punya cerita. coba. Jadi kan ini apa berantem sama cowok kan. Jadi nggak berani kan, aku waktu itu kan main bola kasti kan, main lempar-lemparan, tapi ada 5 orang kan. Aku 2 orang kami cewek, 3 cowok main lempar-lemparan, nggak sengaja kelempar kena matanya. Kayak gitu namanya kan, aku udah takut kan situ kan, kayak ih mati aku buta mata orang gitu kan. Terus kan tiba-tiba dia udah mau nangis lah kan, terus kan tiba-tiba minta maaf lah sama dia, langsung dimaafkan ya. Tapi kalau cewek kan cuma perkara kayak Jadi gosipin. kayak misalnya kita udah ngalah duluan tapi nanti mau digosipin. Kalau sama cowok santai aja. Iya, Terus sama. bawaannya mengalah sama cewek nggak tahu. Tadi kan katanya iya, berarti sama cowok ada lebih gampang gitu kan. Kalau sama cewek ya mungkin karena cewek itu masih ada yang main hati, perasaan katanya ya kan. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, tadi kan dikatakan kalau mengampuni itu 7 kali 70 kali 7 artinya tidak terbatas. Nah, berapa lama atau paling lama kalian pernah bermusuhan? Kalau aku sih seminggu ya. Coba, siapa? Gigsnya berapa?
1 tahun lebih. Kalau Ais tadi kan ada sampai katanya dibawa mati tuh. Coba bayangkan. Nah, apa yang terjadi kalau ada orang sampai bawa mati masalah gitu loh. Itu kegoblokan. Ya itu, makanya nanti dia apa? Terus berapa lama? Pernah berapa lama? Aku sih pernah 1 tahun. Pernah 1 tahun? Hah? 1 tahun 1 hari. Wah, dihitungnya 1 tahun 1 hari. 1 tahun lebih. Ya Kak, berarti apa? Jadi semua ini yang kita bicarakan sebetulnya proses di dalam diri kita masing-masing. Tak ada yang mudah sempurna di dalam kita. Mau juga diproses. Dulu mengalami seperti itu juga. Iya, tapi kalau sekarang nggak gampang itu lagi gitu loh. Yang ada prosesnya di hatimu sendiri gitu loh. Bagaimana untuk terus mudah mengampuni atau mudah juga minta maaf gitu loh. Jadi gimana kalau misal berapa lama pernah musuhan sama temannya? Pernah? Berapa lama, Dek? Berapa lama, Dek? 1 hari. Wah, tepuk tangan. 1 hari. Nggak ada yang 2 tahun, Dek. Ada. Berarti adik udah belajar 2 tahun, Pak. Waktu kapan itu 2 tahun, adik? Umur TK. Loh, emang umur anak TK dia udah tahu berkelahi? Pas kenapa? Aku kan minta main sama akal ini cewek. Aku kan minta main sama dia. Dia nggak bolehin. Habis itu datang temannya. Itu pas dia nggak ada. Dia bilangnya, ayo main. Rupanya pas kami lagi main, datang ceweknya yang pernah bilang waktu itu marah sama aku. Di apa? Malah dia dimarahin dari aku ke dalam kelas. Dia diam aku sambil apa ya menggambar aja dia nggak bosan. Itu pas istirahat. Oh, pas istirahat. Nah, coba ada lagi yang apa? Yohan pernah marahan berapa lama? 3 hari. Wah, lebih apa lagi dia? Sekarang buat Yohan juga. Oke, coba pertanyaan yang selanjutnya. Bisa nggak atau pernah nggak kamu mengalah untuk menang? Siapa yang sering? Ais dong. Apa? Sama Sere. Oh, Angel juga. Biasanya pernah. Oh, pernah, tapi nggak sering. Oke, jarang. Ya. Jadi biasanya mengalah apa sih yang bisa mengalah? Apa yang menyebabkan bisa mengalah? Ya bukan kalau aku ya, kalau aku kan juga lihat lupa terus anggap ya udah selesai kayak dan aku punya masalah main sekolah itu selesai. Terus banyak orang gimana ya kalau nggak maafin orang itu rasanya kayak ganjal gitu kan. Udah maafin aja lah. Kayak kalau misalnya aku dia minta maaf, ya udah maafin aja. Gitu. Maafin aja ya. Jadi karena ada sebetulnya mengganjal. Ya kan? Apa itu kira-kira mengganjal? Bawanya nggak lagi mengganjal nih sama misal tadi. Maafin aku ya, Dek. Jadi nggak enak gitu. Jadi kayak bermusuhan sama diri sendiri loh. Kayak ini misalnya kita kan, kayak alter ego kita tuh gitu. Maafin aja. Lalu lagi musuh. Berkurang ya? Berkurang kan. Nah. Tapi tiba-tiba udah maafkan aja lah. Terus kan waktu itu kan aku juga pernah kan. Aku udah maafin, tapi si kawan ini nggak mau minta maaf sama sekali. Terus anggap ya udah aku nggak punya masalah gitu. Padahal dia punya masalah sama aku. Jadi udah aku biarkan aja, besoknya kami tertawa. Ya kan? Nah itu baru itu proses loh itu. Ya, jadi terkadang kita perlu memberikan waktu bagi orang untuk untuk introspeksi. Bukan karena dia jahat atau apa, tapi setiap orang itu butuh waktu untuk butuh waktu. Tetapi kita kalau lama kelamaan terbiasa, ya kita akan mudah. Awalnya memang susah nggak mengampuni, pasti susah. Yang namanya dinyakitin kita, betul nggak? Iya, masih terbayang atau masih gimana gitu ya kan? Nah coba. Aku udah cerita. Apa itu? Coba. Kan aku sering berantem sama dia. Ah. Terus dia tuh kalau berantem itu main kekerasan. Oh,
Oh. Fix tuh sama Terus habis itu ya berantem lah kan. Terus habis dia yang pertama mukul, dia yang nangis. iya kayak gitu loh. Jadi ya aku diambil gitu kan, karena aku buat dia nangis. Tapi nggak suka gitu kalau ada orang yang aku buat nangis. Iya. Jadi asalkan dia habis ku marahin, habis kopek itu lagi ya. Iya ya. Cukup keren. Aku Dan pernah sampai kan aku pernah buat lucu lagi. Ah. Karena aku berantem sama Sioan. Iya. Terus habis itu kalau aku berantem, kan aku itu kata dia kan sama dia kan. Terus dia nangis. Terus aku bilang, diam. Mereka diam. Pas aku nangis itu kan dia aku di rumah, dia suara kayak apa? Udah diam. Terus katanya gitu. Udah mati aku. Ya, nah itu kan. Oke. Berarti mudah nggak mengampuni itu? Pertanyaannya lagi, mudah nggak sebetulnya? Sebenarnya kalau misalnya mengampuni itu sebenarnya mudah, tapi untuk melupakan sesuatu yang dibuat sama kita itu susah. Iya. Mudah, katanya mudah, tetapi untuk melupakan susah, gitu ya. Tapi kita harus terus menyesuaikan sifat kita, sikap kita dengan Alkitab. Karena tidak selalu yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui Alkitab. Tujuan kita kan harus lama-lama kita diproses menjadi serupa dengan Tuhan. Ya kan, makanya Tuhan berkata begini loh. Aku menciptakan manusia segambar dengan Allah, ya kan? Ya berarti sifat Allah itu harus kita punyai di dalam diri kita. Bukan langsung kita percaya sama Tuhan langsung simsalazim. Langsung enggak, karena kita berjatuh dalam dosa. Tetapi kita melewati berbagai proses yang Tuhan izinkan. Nah tadi kan Bo tanya tuh, berapa lama kita marahan? Ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang sampai dibawa ke dalam mati malah ada, ya. Ada yang udah 1 hari, gitu kan? Artinya bermacam-macam. Dari situ betul nggak sih? Ada yang mudah mengampuni, ada yang masih sulit. Artinya itu masih apa? Kita tetap diproses. Bagi yang sudah mudah, berarti itu karena sudah terbiasa dia melakukannya. Betul nggak? Kalau dulu sifat Bo ini orangnya kan kalau contohnya nggak suka melihat apa-apa langsung drrrr, gitu. Nah, tapi kalau contohnya kenapa? Tapi kalau contohnya tidak kalau contohnya kita lama-lama mengampuni, lama-lama akan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Nah, dulu juga makanya Bo bilang, Bo seperti kalian juga waktu SMA. Untuk nolongin orang, belain namanya. Belain. Nah, Bo tolongin, tau nggak? Untuk nolongin teman ini kita ajak teman kita bilang begini, jangan ngomongin dia, tanya gitu. Bo yang bilang begitu, jangan ngomongin dia. Nah itu waktu seperti kalian, tetapi sesudah lama-lama Bo belajar firman itu tidak boleh seperti itu. Malah kalau harus cepat-cepat mengampuni, cepat-cepat minta maaf, ya kan? Kadang juga pernah nggak sih kalian lakukan meskipun kesalahan itu bukan kesalahan kalian tetap minta maaf? Pernah. Nah berarti kalian sudah anak-anak yang hebat ya. Banyak kayak banyak tambah banyak saksi. Dan Iya. pelan gitu. Nah Kalau Kak kemarin gitu sama dia, otak kita langsung masih ada masalahnya itu, teringat aku banyak nempel sama masalahnya. Kalau udah temanan kayak gitu ya, kalau udah temanan pasti udah lah nyaman otaknya. Kalau kayak nggak bisa tidur loh pokoknya. gitu kayak
mengganjal. Nempel masalah. Nah itu sebabnya Alkitab bilang begini loh. Ini dibilang berapa kali kita harus mengampuni, tidak ada batasnya. Berarti kalau orang melakukan kesalahan 3 kali atau mungkin lebih dari 3 kali, kita harus siap mengampuni. Itu bukan hal yang mudah loh. Sering nggak kalau contohnya ada orang melakukan kesalahan gitu lagi, ya kan? Bosan deh, betul nggak? Pernah nggak menghadapi orang yang begitu? Nah terus apa kalian bagaimana? Tindakan kalian bagaimana? Biasa lah. Biasa Pak, misalnya ada orang yang balik gitu kan, ini lagi ya pasti gimana ya, kalau misalnya kita bilang kayak kalaupun dulu pasti pernah loh melakukan hal yang sama, terus saya juga pernah melakukan kesalahan lebih dari 1 kali. Masa nggak bisa maafin orang sih? Masa itu lagi. Jadi kalau misalnya Tuhan nggak mau maafin kau, kayak mana? Iya, berarti kita harus mulai apa ya, terbiasa. Kadang kan begitu kan orang kan, bosan, ada misalnya, malas deh sama dia, gitu aja gitu. Dia lagi. Besoknya lagi dia lagi, gitu ya kan. Nah coba bayangkan ya. Nah Tuhan bilang begini loh di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya apa? Boleh nggak marah? Boleh, tapi jangan berbuat dosa itu sampai gimana? Iya, jangan, artinya gini. Ya seperti tadi yang dibilang Ais, jangan sampai dibawa pula sampai mati. Itu nggak, ya kan? Kebenciannya dibawa sampai mati loh, nggak mau mengampuni. Coba bayangkan, ya kan? Baru Tuhan bilang loh, ada batas kita untuk apa? Cepat menghilang apa? Terus mau diproses mengampuni. Batasnya itu kalian bilang tadi ada yang 1 tahun, ada yang udah 2 hari, 3 hari, sehari, gitu loh. Ada yang iya. Nah, tapi Alkitab apa katakan Alkitab? Batasnya dikasih apa? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya kita jangan sampai bawa tidur. Sebelum matahari terbenam kita udah harus memaafkan, udah harus rekonsiliasi. Ngerti ya? Udah harus rekonsiliasi. Jadi kita sudah harus saling memaafkan. Betul nggak? Apalagi pernah nggak lihat bersaudara abang adik itu berantem sampai mau menjemput? Bayangkan yang berada. Nah coba Kain membunuh Habel, apa yang terjadi? Tuhan marah karena apa? Kakak adik marahan loh, karena jealous. Akhirnya sampai bunuh-bunuhan. Makanya Tuhan bilang begini, membenci aja sudah membunuh. Nah makanya Tuhan bilang mengampuni. Nah ada nggak orang yang sekarang sedang benci? Ayo jujur. Hah? Nggak ada. Kak, ada misal ada nggak yang dibenci? Wah pintar. Hah? Ada. Siapa dek? Hah? Masa? Iya. Hah? Terus ada nggak yang lagi dibenci sekarang? Enggak. Nggak ada. Ya? Iya. Masih masih adaptasi untuk berteman ya. Ada. Ada. Yohan ada. Siapa? Ya sebut nama. Oke. Nggak boleh ya. Kata Alkitab, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam. Nah, ingat ya, batasnya jangan matahari terbenam. Jadi berarti kalau 1 tahun atau 2 tahun atau 3 hari, diingat, diusahakan sekarang, ya kan? Oke, coba. Pernah nggak
ada nih sebuah cerita di dalam Alkitab nih. Ada seorang di dalam kitab Injil, ada di dalam Matius, ada di dalam Markus, ada di dalam Lukas, ya. Ya. Mungkin di dalam Matius 18 ada 18 ayat 21, coba dibuka Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius tentang apa itu judulnya? Ada nggak judulnya dibuat dalam kitab? Matius 18 ayat 21 sampai 35. Oh, pembahasan tentang pengampun. Ya. Cerita. Coba dibaca 55 satu orang. 55 33 deh atau 2 ya. Berapa ya apanya? 35. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 37. Matius Berarti 11 ya, ayat 21 sampai 35. 4 lalu. 18. Kemarin kan 32. Hah? 15 guys. Dua-dua aja dulu, dua-dua. Ayo biar itu. Ayo. Mulai dari siapa yang kecil? Michelle. Ayo dek. Ayo. Oh, atau mulai yang paling besar aja. Baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai darahku jika ia berbuat dosa terhadap. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Coba, Sere. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Angel. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembahnya. Katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Bisa mau? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Iya. Nice. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Siap. Dan itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Kedua. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah Hapuskan. karena engkau memohonkannya padaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Oke, baca bersama-sama ayat 34 sama 35. 1, 2, 3, ya. Maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadapmu
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Lalu, ya kan? Udah ngerti? Nah, di sini ceritanya ada seorang bapak berhutang kepada raja. Nah, tetapi dia tidak bisa membayar hutangnya ini. Dia sudah mau dijual, dijadikan budak gitu loh. Tetapi si bapak ini mohon ampun gitu loh. Ampuni aku tidak bisa, aku akan membayarnya kalau aku bisa. Gitu. Akhirnya sang raja berbelas kasihan dan hutangnya dihapus. Nah, ternyata sesudah dia pergi, dia ketemu sama orang. Orang ini, orang si A misalnya, berhutang sama bapak ini. Mana hutangmu? Katanya gitu sama orang yang menghutang ini. Ternyata bapak yang dua ini, bapak kedua ini nggak bisa membayar hutang kepada si bapak yang pertama. Dia akhirnya apa yang dibuat? Dipukuli. Sementara dia sudah diampuni, tetapi bapak yang pertama ini tidak mau mengampuni orang yang lain yang juga berhutang sama dia. Nah, apa kata Tuhan sama kita orang untuk seperti ini? Apa dibilang ayat 35, maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, tadi kita pada bilang kan kalau mengampuni itu butuh keikhlasan. Nah, kita juga harus belajar ikhlas. Kita semua, tak ada yang terkecuali. Bow juga tidak. Tetap dia bilang tidak sempurna. Tetapi kita harus mau di proses itu harus ada bertambah. Jadi jangan jalan di tempat. Kalau hari ini masih ada yang misalnya yang belum bisa mengampuni cepat-cepat, ya sekarang mulai belajar. Ya, masih ada yang butuh waktu 3 hari belajar. Ya kan? Termasuk juga kita semua, ya kan? Oke. Nah, coba dibuka lagi apa kata Tuhan. Melalui firman ini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat. Gerit enggak apa yang diceritakan tadi? Jadi apa dasar kita untuk mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Ya kan? Betul. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Nah, coba baca di dalam ini. Apa kalau kita tidak mengampuni, apa yang terjadi? Coba baca Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Coba, apa yang ditulis di sana? Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ngeri gak? Nah, standar kita, karakter kita harus mau diproses, harus bisa seperti yang diajarkan Tuhan. Sakit gak? Makanya betul gak kalau bilang orang mudah jadi pengikut Kristus? Tidak mudah, tetapi bisa nggak? Bisa, tetapi harus mau apa? Mau mengampuni, ya, harus mau diproses. Nah, berarti kalau kita tidak mengampuni, apa yang terjadi? Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan, mulai sekarang mau nggak mengampuni cepat-cepat? Mau belajar ya, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan ada Roh Kudus di dalam kita. Setiap kita ada Roh Kudus. Nah, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah pernah? Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, berkuasalah atas hidupku. Nah, ikutin nanti, Bo tuntun, kalian ikutin ya. Biar aja Bo jadi dua penutup ya. Oke, berarti mengampuni itu kalau marah itu ada batasnya. Yaitu sebelum matahari terbenam. Mengampuni itu tidak berbatas. Jadi mau 3 kali mau apa, kita harus tetap belajar. Berarti kalau kita tidak mengampuni kita juga. Jadi betul nggak kalau kita membawa kebencian sampai mati?
berarti dia tidak ketemu dengan Tuhan dong kan? Orang tidak dia mengampuni, bagaimana Tuhan mengampuni? Yaitu kata firman. Iya kan? Oke, coba kita berdoa ya. Ikuti doa Bu ya sebentar ya. Kita terima Tuhan Yesus, oke? Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga bagiku untuk mengampuni segala dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku berdosa kepada Tuhan, kepada sesamaku. Ampuni aku ya Tuhan. Jadilah Tuhan atas hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Aku menyerahkan roh, jiwa, tubuhku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami belajar pengampunan pada saat ini. Kami mau melakukannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami dimampukan. Terpuji dan termulia Engkau. Kita berdoa Bapa kami yang di surga ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nyanyi itu sekali apa? Mengampuni bisa. Siapa yang bisa nyanyi? Ais lagi yang pintar nyanyi. Siapa yang nyanyi? Bertiga di pintar-pintar nyanyi. Terserah. Terserah, nggak apa-apa. Siapa yang mau apa boleh. Siapa yang mau izin? Udah. Loh. Tadi dipenuhkan. Oke. Satu. Pada tahu nggak itu? Coba dicari di apanya? Di liriknya. Iya. Aku miliki, sungguh ku bangga, Bapa punya Allah seperti Engkau. Itu ya? Udah ketemu? Udah, 1, 2, 3. Kak Iranya lagi ada kerjaan, jadi tidak bisa ngirimin kita. 1, 2, 3, ya. Sungguh ku bangga, Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga, Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dari awal yuk, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga.